Orang tua ini datang ke pantai, memegang mutiara di depan laut. Cahaya langsung memancar. Laut juga terbelah menjadi dua sisi. Lalu muncul jalan. Dia mengikuti jalan itu menuju laut. Di bawah ada banyak jenis yang aneh. Ikan. Ada juga gua. Dia menemukan di depan adalah sebuah istana. Sekarang Raja Naga sedang duduk di dalam. Semua hal aneh ini berkat mutiara lainnya. Asal-muasal mutiara juga sangat ajaib. Belum lama ini, ketika lelaki tua itu sedang bekerja di ladang, tiba-tiba menemukan seekor ular merayap ke tanaman herbal. Lalu buru-buru pergi. Dia sangat penasaran. Jadi dia mengikuti ular-ular itu ke pintu masuk gua. Dia menemukan bahwa ular itu berubah menjadi bentuk manusia. Setelah dia menyelesaikan ramuannya, dia membawanya ke istrinya. Orang tua itu sangat tersentuh. Tak disangka di dunia ular, ada juga perasaan suami istri. Keesokan harinya ketika dia sedang bekerja di ladang, dia menemukan bahwa ular kemarin sedang diserang oleh ular hitam lainnya. Dia dengan cepat mengambil dua batu dan mengejarnya. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia melihat ular yang kemarin, dan kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Ular hitam saat ini juga berubah menjadi manusia. Dia dan istrinya mengambil pisau untuk bersiap menyerang ular lainnya. Lelaki tua itu melihat ini dan melemparkan batu ke arahnya. Istri ular hitam itu segera kembali ke langit. Ular hitam itu pun berubah menjadi ular dan melarikan diri. Malam itu, lelaki tua itu sedang berbicara dengan istrinya. Tiba-tiba mendengar suara seseorang lagi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Kemudian menemukan seekor ular sedang berbicara. Ternyata ini adalah ular yang dia selamatkan tadi pagi. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawanya, dia meludahkan permata dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Mengatakan ini adalah mutiara. Itu di telinganya. Dia bisa mendengar suara semua makhluk di dunia ini. Suatu hari, ketika lelaki tua itu sedang bekerja di ladang bersama istrinya, tiba-tiba datang sekawanan burung terbang. Istrinya memintanya untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Orang tua itu langsung mengatakan bahwa ada sapi mati di sungai di depan. Istrinya senang mendengarnya. Segera pulang ke rumah untuk mengasah pisau menyiapkan daging sapi. Kemudian keduanya datang ke sungai. Benar saja, seekor sapi mati ditemukan di sana. Jadi mereka mengambil beberapa daging, bawa pulang dan panggang. Rasa yang sangat lezat. Orang tua itu sedang tidur di tengah malam. Tiba-tiba dia mendengar angsa memanggil sesuatu. Dia meletakkan batu giok di telinganya dan mendengarnya. Angsa betina yang menangis berkata bahwa dia dan putranya sama-sama ingin bebas. Mereka menjadi gila di sini terkunci. Angsa jantan terus menghibur istrinya sambil berkata tunggu sebentar lagi. Mungkin pemiliknya akan berbaik hati membiarkan mereka pergi. Mereka mengucapkan banyak kata yang menyentuh. Orang tua itu tidak melewatkan sepatah kata pun. Bahkan sampai meneteskan air mata. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia cukup beruntung untuk mendengarnya, dia lebih suka membiarkan mereka pergi. Pagi-pagi sekali, lelaki tua itu membawa angsa ke tepi sungai dan membiarkan mereka pergi. Saat ini, keluarga besar angsa tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia, lalu berlutut untuk berterima kasih kepada lelaki tua itu karena telah melepaskan mereka. Juga memberi lelaki tua itu permata berharga. Ini adalah cangkir air. Itu dapat membelah air dan membantu pemiliknya bernapas dengan nyaman di bawah air. Orang tua itu mendengar ini dan pergi ke pantai. Ingin mencoba permata ini. Jadi dia mengangkat permata itu. Cahaya segera menyebar ke segala arah. Permukaan airnya juga